Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Barang-barang apa saja yang akan terdampak kenaikan PPN ini, dan lantas adakah jaring pengaman bagi masyarakat? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers Senin 16 Desember 2024 di Jakarta. Namun barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, daging, jasa pendidikan, angkutan umum dan sejenisnya dibebaskan dari tarif PPN. Pemerintah juga memberi stimulus atau insentif untuk kelas menengah dan kelas pekerja. Ragam stimulus tersebut terbagi dalam sejumlah sektor, seperti sektor properti, otomotif, dan kelistrikan. Kenaikan tarif PPN tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. PPN dinaikkan menjadi 11% pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12%. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Kemudian melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis baterai atau electric vehicle atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan yang sama menambahkan, anggaran untuk insentif tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN guna menjaga daya beli masyarakat. Untuk menjaga perekonomian nasional stabil, pemerintah menggunakan instrumen APBN, terutama instrumen perpajakan. Tujuannya adalah untuk menjaga asas gotong royong dan berkeadilan. Kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Lalu, apakah kenaikan ini akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan apa dampaknya terhadap warga yang terimbas langsung dengan kebijakan ini? Sebelumnya, kajian Indonesia Economic Outlook 2025 oleh Lembaga Peneliti Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dirilis awal November 2024 menunjukkan kinerja penerimaan PPN dalam 1 dekade terakhir sesungguhnya tidak begitu optimal. Salah satu penyebabnya ialah porsi sektor informal yang semakin besar di struktur perekonomian Indonesia. Sektor informal biasanya lebih sulit dikenai pajak dan berada di luar jaring pungutan PPN. Ekonomi informal yang semakin besar itu akhirnya menghambat pertumbuhan pendapatan PPN di bawah potensi semestinya. Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, kebijakan pemerintah berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian. Dampak ini terutama akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan pekerja dengan penghasilan setara upah minimum regional atau UMR. Di sisi lain, naiknya PPN juga berpotensi memicu kenaikan inflasi dan mengancam stabilitas ekonomi. Kondisi tersebut tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga sektor usaha kecil menengah, yang akan menaikkan harga produksi atau mengorbankan margin keuntungan. Sementara itu, peneliti Bank Kompas, Agustina Purwanti menilai kenaikan ini diperkirakan akan berdampak terhadap perekonomian secara umum.
Kalau dalam bahasa ekonomi itu disebut trade-off ya. Jadi ketika mengambil satu kebijakan memang ada sisi baiknya tetapi juga mengakibatkan persoalan-persoalan lainnya. Mungkin dengan kalau PPN 12% diterapkan, pendapatan negara dari pajak, salah satunya PPN itu akan meningkat. Belanja pemerintah pun bisa akan meningkat. Tetapi di sisi lain tadi yang saya sebutkan, mungkin konsumsi masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar ekonomi juga akan terdampak. Kenaikan PPN menjadi 12% di awal tahun 2025 memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran baru untuk membiayai program massal, seperti misalnya makan bergizi gratis. Namun di sisi lain, masyarakat sedang mengalami kesulitan karena situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Ditambah lagi adanya gelombang PHK beberapa waktu terakhir. Kalau sahabat Kompas gimana? Apakah saat ini adalah waktu yang tepat menaikkan PPN menjadi 12%?